Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana keadaannya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 4, yaitu mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Mari kita simak satu persatu. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik memahami proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Yang kedua, peserta didik memahami perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Yang ketiga, peserta didik menganalisis munculnya organisasi pergerakan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang keempat, peserta didik menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, yaitu geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Selanjutnya ada peta konsep dari bab 4. Ada 3 sub. Yang pertama itu kedatangan bangsa barat yang akan kita pelajari di video ini. Materinya tentang latar belakang dan proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia. Di sub 2 yaitu kondisi masyarakat masa penjajahan, materinya terkait monopoli dan adu domba, kerja paksa, sewa tanah, tanam paksa, dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sedangkan di subbab yang ketiga ada semangat kebangsaan yang mempelajari tentang latar belakang, tekad Sumpah Pemuda, pergerakan nasional masa pendudukan Jepang, dan perubahan masyarakat masa penjajahan. Nah, yang akan kita pelajari pada video kali ini tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satunya yaitu hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Ada beberapa daya tarik dan faktor pendorong bangsa barat ke Indonesia antara lain sebagai berikut. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Yang pertama, bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Yang kedua, rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Dan yang ketiga, negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya dari Indonesia. Selanjutnya ada motivasi 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra, di mana gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Sementara glory bermakna kejayaan bangsa.
Dan gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Muncul juga revolusi industri. Yang pertama itu revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Karena pada masa tersebut mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Berikut ini adalah contoh terjadinya revolusi industri. Gambar yang pertama, gambar A, yaitu ada perahu mesin uap, dan yang B, perahu layar. Lalu bagaimana perbedaan waktu tempuh kedua perahu tersebut dalam menempuh perjalanan? Tentunya perahu mesin uap lebih cepat dan lebih membutuhkan waktu yang sebentar untuk menempuh perjalanan dibandingkan perahu layar. Maka dari itu muncullah revolusi industri. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia di atas. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Lalu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Di sini kita akan membahas bagaimana bangsa Portugis sampai di Maluku, yaitu bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Selanjutnya ada ekspedisi bangsa Inggris. Di sini, Sir Francis Drake pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Pengaruh Inggris tidak terlalu banyak karena terjadi perebutan kekuasaan antara EIC dan VOC milik Belanda. Selanjutnya ada kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia.
pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, Armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat ini, pada tahun 1602 didirikanlah VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Jakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia VOC. Mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Sekian video materi kali ini, semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.